Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ketiga pembelajaran IPA pada materi penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Tujuannya, kalian harus dapat memahami berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, memahami upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Untuk yang pertama, penyakit sistem reproduksi manusia yaitu penyakit AIDS. Ini ya. Jadi dia kekebalannya yang rapuh sehingga pengidap AIDS itu mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya. Ini penyebab penyakit AIDS adalah virus HIV. Jadi HIV itu virus ya. Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya itu menyerang sel darah putih. Karena fungsi sel darah putih itu ada sebagai kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh itu dia diserang, maka tubuh kita tidak bisa menangkal virus yang lain. Sehingga nanti virus HIV berserang dalam sel darah putih dan merusak sel darah putih, maka tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Nah, penularannya itu virus HIV itu adalah melalui transfusi darah, ya. Kemudian bisa juga melalui alat-alat yang menyebabkan luka seperti jarum suntik, jarum infus, dapat pula melalui kontak seksual. Ini adalah anatomi dari virus AIDS ya, seperti itu. Lanjut pencegahannya. Pencegahannya antara lain adalah dengan menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum yang sekali pakai lalu dibuang. Kemudian yang kedua, memeriksa darah sebelum transfusi darah sehingga darah dapat dipastikan tidak terinfeksi virus HIV. Dan yang ketiga, hanya melakukan kontak seksual dengan pasangannya yang sah. Lanjut, untuk yang penyakit yang kedua adalah gonorea. Ini disebabkan oleh bakteri, namanya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini dapat ditularkan melalui kontak seksual. Gejalanya rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Ini virusnya seperti ini ya, virus dari penyakit gonorea. Ini bisa menyebabkan kerusakan mata penderitanya. Untuk yang ketiga adalah penyakit sifilis. Sifilis oleh bakteri lagi, Treponema pallidum. Jadi ditularkan melalui kontak seksual juga ya, atau bayi yang dilahirkan dari ibu penderita sifilis. Ditandai adanya luka pada alat kelamin. Kalau tidak segera diobati dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang atau merusak jantung dan pembuluh darah. Yang keempat adalah keputihan. Biasanya ini dialami oleh anak perempuan. Ciri-cirinya terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan di bagian vagina. Cairan ini encer atau kental, berbau tidak sedap, dan menyebabkan rasa gatal pada vagina. Ini disebabkan oleh jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga. Silakan yang anak perempuan jangan sampai terjadi ya. Lanjut, yang kelima adalah epididymitis. Ini dialami oleh anak laki-laki. Jadi ada peradangan pada saluran epididymis disebabkan oleh infeksi. Ditandai rasa nyeri serta pembengkakan pada salah satu testisnya. Terakhir, herpes simplex genitalis. Ini oleh virus herpes ya, yang menyerang kulit, daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejalanya gatal-gatal,
pedih dan kemerahan pada kulit di bagian kelamin. Herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah berapa bulan atau berapa tahun. Ini virusnya, ini kalau di kulit seperti ini. Oke, kemudian untuk kesehatan organ reproduksi manusia, pencegahannya untuk yang perempuan tadi harus mengganti pembalut sesering mungkin. Jadi kalau pas menstruasi 2-3 jam sekali ya. Kemudian menghindari penggunaan sabun bersih kewanitaan secara terus-menerus. Untuk yang laki-laki mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Dan yang kedua melindungi testis selama beraktivitas dan menghindari minuman beralkohol dan rokok. Terakhir untuk rangkuman dari sistem reproduksi pada manusia, ini sistem reproduksi laki-laki, kemudian sistem reproduksi pada perempuan dan penyakitnya. Untuk yang laki-laki, kita ingat untuk yang reproduksi luar itu ada penis dan skrotum yang kelihatan, kemudian yang ada di dalam itu ada epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kemudian testis, spermatogenesis. Testis itu menghasilkan spermatogenesis sperma. Dan nanti kalau dia ketemu dengan sel telur dari hasil oogenesis pada reproduksi perempuan, nanti akan terjadi pembelahan, terjadi kehamilan, gitu ya. Nah, coba kita lihat untuk sistem reproduksi perempuan. Ada reproduksi yang kelihatan, vulva dan labium, kemudian yang di dalam itu vagina, tuba fallopi untuk fertilisasi, kemudian uterus, uterus itu rahim untuk kehamilan, kemudian ovarium itu tempat pembentukan sel telur. Nah, ini sel telur ketemu dengan sel sperma, nanti akan terjadi fertilisasi, sehingga nanti akan menghasilkan zigot. Oke, kemudian untuk penyakitnya, itu tadi sudah kita bahas ya, ada sifilis, ada AIDS, dan upaya pencegahannya. Oh, ini untuk yang perempuan itu ada siklus menstruasi, biasanya yang normal adalah 28 hari. Oke, pertemuan kali ini cukup, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.